Saya bukan advokat Google seperti Anda. Saya otak pasal semua ada di Sebentar. Saya juga advokat. Saya belum selesai. Bentar. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak Gaya suka, Anda apa lagi gitu loh. ngangkat kaki di sini enggak ada Saya etik. sesama rekan advokat. Anda 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu shock. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Mulutnya udah gak lebar lagi marah-marah begini, mungkin begini. Kalau sekarang begini gitu kan. Betul kan? Mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Yang berhenti total ya, Bang? Iya, yang dibuktikan dengan pembekuannya tadi. Yo, Mang Senti People. Welcome back again sama Nyonya dan Mamang. ini ada Abu Bobo Iya, di sebelah kalingan Nyonya. empet mulu. Ada juga Pakun tuh lagi jilat-jilat. Buat tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Semalam wadidaw banget Nyo, wadidaw banget acara di iNews saat mempertemukan Bang Firdaus dengan Bang Pitra. Terjadi kenceng-kencengan, bahkan harus 2 kali di take to kombrek biar meredakan itu semua ya. Terus juga menariknya Bang Rasman semalam terlihat lebih tenang, tapi kita bakal fokus ke perdebatan panas Bang Pitra sama Bang Firdaus. Nah, terus juga yang menariknya, kalau nggak salah sih Bang Farhat kayak memberikan gestur bahwa akan datang ke sidang besok, di mana sidang lanjutannya besok nih soal Bang Rasman nih. Terus juga sepertinya Bang Pitra juga akan sedikit mantau-mantau juga ya. Karena di forum debat semalam itu Bang Daus ngomong kalau dia akan tetap datang. Gitu untuk mendampingi Bang Rasman, sedangkan Bang Farhat sama Bang Pitra ini kayak lu nggak bisa. Nah, sepertinya akan dikawal nih sepertinya ya. Bakal pecah banget coy, bertabur bintang. Bayangin nanti besok ada Bang Hotman, Bang Rasman, Bang Firdaus, Bang Farhat, Bang Pitra, lengkap. Kita tunggu aja besok nih, penasaran ya. Tapi pertama kita meluncur dulu. Iya, dari official iNews menit 19.30. Ciki-ciki. Play. Izin. Iya, betul kan? Assalamualaikum. Anda dikeluarkan oleh Kongres Saya Advokat dikeluarkan oleh Indonesia. Kongres Advokat Indonesia, tapi saya tidak pernah menerima undangan untuk diperiksa di Dewan Etik Kongres Advokat Indonesia. Oke. Yang kedua, surat putusan pemberhentian saya atau pembekuan saya itu saya belum pernah terima. Malah saya tahunya dari media sosial. Ya, bahkan surat dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banten, saya nerimanya dari media sosial. Dan surat itu menjadi bahan netizen untuk mengolok-olok saya. Apakah ini cara yang benar bagi konstitusi sebesar Mahkamah Agung? Ya, itu dulu. Yang kedua, kalau memang kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang organisasi advokat yang berhak untuk memberhentikan advokat, itu saat Peradi masih single bar dikeluarkannya. Ketika Peradi sudah pecah dan menjadi KAI dan Peradi lainnya, single bar itu harus diperbaharui melalui undang-undang yang terbaru. Maka ketika putusan itu kita pakai untuk digunakan saat sekarang ini, sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Karena ketika dipecat oleh KAI, kami bisa pindah saja. Saya pindah ke Feradi WPI sekarang. Itu ketua umum saya. Feradi namanya. Feradi WPI. Jadi tidak ada regulasi atau undang-undang yang terbuat yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini ya yang bisa mengangkangi yang bisa mengangkangi kewenangan dan hak kami sebagai advokat. Jadi hal yang keliru. Jadi begini. Coba Bung Firdaus baca di pasal 10 ayat 1 huruf C dan pasal 2-nya. Ya, di situ jelaskan bahwasanya advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap oleh organisasi advokat. Jadi tidak disebutkan di situ Peradi. Dan tetapi saudara, ini begini saudara, saya tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Mahkamah Agung bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan kepengurusan dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik ini. Dasar daripada tetapi masalahnya undang-undang itu dikeluarkan pada saat Peradi masih single bar, saudara. Masih cuma satu waktu itu. Ya, hanya satu. Jadi kalau Anda menggunakan sekarang itu nggak bisa.
Yang mana? Di mana dikatakan Singerbar? Sekarang Begini. Pradi pada Nah, baca pasal 10 dong. Ayat Begini. 1 organisasi advokat. Iya, tidak masalahnya saya sudah di Pradi. Saya sudah di Pradi. Pahami di pasal 9. Saya sudah di coba, Pradi. coba dibuka, coba dibuka Adinda, pasal Saya 10 sudah di gitu Pradi. loh. Saya sudah hafal di otak saya. Itu Saya bukan pembakuan itu saya bukan pengacara Google. Saya sudah otak di otak saya pasal 2. Bukan pengacara Google seperti Anda. Harusnya saudara itu udah salah sebelum minta maaf. Gini. Enggak, saya sudah minta maaf pada Mahkamah Agung. Malah ngotot gitu loh. Sudah, tenang. Saya juga advokat, saya juga merasakan apa yang Saya bukan advokat Google Gitu seperti loh. Anda. Saya otak pasal semua ada di Sebentar. Saya juga advokat, Nanti- jangan kita saling nanti- gigit di sini gitu loh. Nanti saya berikan Kita kesempatan. saling menjunjung tinggi harga Dari martabat tadi statement kita. bukan saya. Kita simak dulu, nanti kita akan kembali. Sampai harus di take to break gitu untuk menenangkan ya. Tadi yang bikin salfok saat celetukan Bang Firdaus menyebut Bang Pitra itu pengacara Google gitu ya. Pasal-pasal saya ada di kepala saya, bukan Google dulu. Memang tadi ada shot Bang Pitra kayak ngecek handphone dulu gitu kan. Iya. Yang di situ disindir sama Bang Firdaus. Pasal ada di kepala saya, bukan Google dulu gitu. Makanya saya bukan pengacara Google. Tapi ini masih part 1-nya. Belum terlalu seru. Ada yang lebih seru nanti di part 2-nya. Langsung kita meluncur kali. Just. Ninyo. Yes. Nextnya di menit 55.50 saat Bang Aiman mempertanyakan sekaligus menegaskan. Soalnya di sebelum-sebelumnya itu ada obrolan bahwa Bang Firdaus akan tetap datang menjadi pengacara Bang Rasman, memakai toga masuk ke persidangan. Oke. Sedangkan pertanyaannya itu kan apakah masih bisa kalau sudah dibekukan? Nah Iya. itu tuh kita lihat nih jawabannya. Ceki-ceki. Play. Kamis 20 Februari 2025 pukul 9 rencananya akan ada sidang kembali. Dan Bung Firdaus itu akan tetap datang ke pengadilan dengan menggunakan toga dan akan melakukan pembelaan terhadap Bung Rasman yang akan duduk sebagai terdakwa. Betul ya, Bung? Betul. Dengan segala konsekuensinya. Saya bisa membayangi pada waktu itu nanti pasti Anda tidak akan diperkenankan masuk. Apa yang akan Anda sampaikan di situ? Ya, sebenarnya dari tadi kan saya nggak sempat menjelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud tadi. Saya datang ke situ tuh ingin memohon kepada majelis agar saya bisa diberikan kesempatan untuk membela klien saya. Gitu loh. Ini bentuk daripada militansi saya kepada klien saya, pada kuasa. Dan saya datang ke situ, kalau ditolak saya keluar. Oke. Nggak mungkin saya memaksakan karena saya menghargai hakim. Gitu loh. Yang kedua, kenapa? Ya. Dasar hukum saya, kenapa saya Jadi nggak akan ada gaduh-gaduh lagi lah? Nggak ada. Oke. Saya ngajukan itu sebelumnya mungkin ke hakim. Ibu boleh nggak saya sidang? Saya sudah menyanggah melalui surat keberatan saya, surat permohonan maaf saya. Masih boleh nggak saya sidang? Karena administrasi hukumnya sudah saya buka. Nah artinya kalau administrasi hukum sudah saya buka, status ini quo. Saya masih bisa bersidang. Belum ada putusan yang tetap. Kalau penetapan itu bagian daripada administrasi peradilan, namun itu penetapannya harus sesuai dengan aturannya. Harus ada pemanggilan saya sebagai advokat di sidang etik, lalu berita acara sidang etiknya ditetapkan sebagai pemberhentian saya, dikirimkan ke pengadilan tinggi dan diputuskan melalui penetapan. Itu baru benar. Makanya ketika saya dipecat hari Minggu tanggal 9, pagi tanggal 10 saya udah pindah ke Pradi melalui loncat tembok gitu loh. Kenapa saya loncat tembok? Karena mereka juga loncat tembok. Memecat saya tidak melalui administrasi hukum yang benar itu. Jadi saya hari ini tidak merasa dipecat karena saya belum pernah di sidang etik oleh organisasi yang menaungi saya. Sekarang organisasi saya ada Feradi WPI, bukan KAI. Jadi yang berhak mensidangkan saya adalah Feradi WPI. Kalau saya bisa disidang oleh Kongres Advokat Indonesia pada saat itu, saya akan menerima konsekuensinya kalau saya diberikan kesempatan untuk membantah semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa
Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. saudara. Sebentar. tadi bilang Ferrari Ngerobot WPI. dulu. Saya belum selesai. Bentar. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak Gaya Anda suka, apa lagi? gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap sama kami Rakyat Bersuara. Apa? Udah. Aku nggak expect sampai rame yang maju ke depan loh. Iya. Jadi diskusi pertanyaannya udah 2 kali gagal terus. Kayak yang mau ditanyain Bang Pitra apa, yang mau dijelasin tuh apa gitu, belum beres itu udah keburu kencang-kencangan. Tolonglah. Aduh, tolonglah. Tapi itu jadi pertanyaan menarik nih. Apakah besok majelis hakim akan menerima gitu kan Bang Firdaus sebagai pengacara Bang Rasman mengizinkan untuk bersidang lagi atau enggak? Nah, kalau diizinkan pasti ada pihak yang protes juga. Kalau enggak pasti juga ada pihak yang protes. Itu yang ditunggu tuh, tolonglah. Tapi aku jadi kepikiran sama ini Mang tadi pertanyaannya Bang Firdaus. Oh iya. Iya kan. Saya kan hanya melanggar etik gitu kan. Kalau misalnya iya katanya tadi kan. Sedangkan masih banyak pengacara-pengacara yang pernah di penjara tapi nggak dicopot tuh gitu. Sebenarnya kalau dipikir secara awam iya sih gitu. Iya, tapi tapi kan kita juga nggak tahu kayak ketentuan-ketentuan di dalam peradvokatan tuh kayak gimana gitu kan. Jadinya nggak tahu juga. Kalau aku mungkin mau menebak berdasarkan statement Bang Hotman kemarin. Ingat gak yang dia bilang penegak hukum tuh lumayan terpengaruh sama opini publik. Ya itu mungkin karena kebetulan yang ini viral gitu kan, nyampe kemana-mana gitu. Iya. Nah yang tadi dijelasin sama Bang Daus tuh kan soal yang di penjara itu, nah siapa kita pikir-pikir lagi gitu kan, harus nginget-nginget gitu kan, nggak terlalu viral gitu. Mungkin itu kali ya sedikit banyak sebagai faktor yang akhirnya MA mengutus PN untuk PN masing-masing untuk membekukan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Cuman kalau pertanyaan Bang Aiman tadi, kalau ini sampai lu nggak bisa beradvokat lagi gimana? Merasa dizalimi nggak? Pikir-pikir, iya juga ya. Jadi ya hilang aja gitu kerjaan gitu ya. Aduh, tolonglah, bingung juga kan. Coba kita kasih nextnya. Nino, nextnya dari Intense, masih dari Intense Investigation. Tapi dipostingnya semalam 21 jam yang lalu. Ya enggak? Tapi judulnya Firdaus buktikan masih bisa sidang setelah surat basnya atau berita acara sumpah dibekukan oleh Pengadilan Negeri Banten. Kemungkinan secara timeline ini sebelum datang ke debat tadi di iNews. Karena debatnya kan live sekitar jam 7 atau jam 8-an gitu. Iya. Berarti ini masih bisa dong. Coba kita cek-cek. Play. Yang sidang tanggal 18 Februari 2025. 18 kemarin. Bravo bersama Ferrari WPI sidang membela klien saya. Siap Yang Mulia. Melawan 2 menteri dan Pemprov Jabar serta Wali Kota Depok dan beberapa orang. Sepertinya perdata ini ya. Wih, mantap. Sidang tanggal 18 Februari 2025. Pemprov melawan menteri-menteri, pengacaranya menteri semua. Pemda, Pemprov. Kita lawan menteri. Mantap. Bravo. Bersama Ferrari WPI dan Law Firm M. Firdaus OYSN Partner. Nah, kalau dilihat posisinya kita anggapin depan itu meja hakim, Firdaus ada di kiri. Bisa dibilang ini perdata kan? Berarti posisinya sama kayak posisi pengacara Peggy waktu sidang Prapet gitu. Berarti dia sebagai penggugat gitu. Kok bisa ya? Aku pikir tadi ini masih sebagai yang digugat kali gitu kan. Ternyata
enggak, kalau dari posisinya kayaknya dia penggugat tuh. Ini masih bisa. Iya sih, secara nggak langsung, nih gue masih bisa sidang loh gitu ya. Iya. Walaupun katanya di luar sana dibekukan, tapi ini buktinya gue masih bisa sidang gitu Iya, ya. mungkin ini juga yang menjadi landasan apa ya? Kepedean Bang Firdaus gitu kan menyebut statement semalam bahwa besok masih tetap bakal datang gitu, mau mengajukan segala macam berkas administrasinya gitu, menunjukkan bahwa ini masih ngambang loh, putusannya juga masih kayak secara prosedur enggak tepat, itu belum tepat itu. Iya. Makanya apa langsung diberlakukan gitu, pembekuannya atau seperti apa. Iya. Sumpah aku sih gak sabar besok. Pengen lihat. Iya. Karena kan kemungkinan besar pasti akan dibikin tertutup lagi. Iya. Jadi ibaratnya besok itu mengulang sidang kemarin yang cancel. Iya. Bang Hotman harus datang lagi. Iya. Iya, pemeriksaan pas Bang Hotman lagi gitu. Dan kemungkinan besar akan tertutup lagi. Iya. Terima apa enggak? Kalaupun terima ya udah jalan. Apa kalau ada statement seperti apa? Kalau enggak terima akan ada protes yang seperti apa lagi nih? Ini yang bikin penasaran nih, tolonglah. Dan juga tadi Bang Firdaus kan di video yang sebelumnya kan juga bilang kalaupun misalnya saya tetap datang gitu kan ke sana. Kalaupun misalnya saya ditolak ya sudah gitu. Maksudnya Bang Firdausnya juga bakal tetap ngikutin sesuai apa tadi katanya? Sesuai peraturannya. Kalau memang nggak boleh ya udah saya keluar gitu tadi katanya kan. Nah, itu kan penjelasan ketika dia beranggapan kondisi ruang sidang biasa-biasa aja gitu, normal-normal aja. Tapi kan yang aku bilang di awal, nanti kita coba intip ya. Ada kemungkinan Bang Farhat sama Bang Pitra datang. Oh, iya. Kebayang nggak sih datang sebagai penonton terus masuk terus keluar lagi diusir Bang Firdaus nih? Bakal ada celutukan apa dari mereka? Kebayang nggak? Itu yang aku khawatirin nih. Coba kita meluncur dulu. Nih ya. Dari Inten Investigasi ada video yang judulnya Farhat Abbas tegaskan berkas sumpah advokat Firdaus dan Rasman tidak dapat dipulihkan oleh MA. Ini memang pecah jadi beberapa bagian. Dari Intens kita buka dulu yang pertama di 956 Ceki. Play. Nah, tolong kita hadir sama-sama nanti pada tanggal 22 Februari. Kita akan lihat kura-kura ninja pakai baju oranye, ya. Mudah-mudahan nanti di sana dia kurus, biar nggak kayak kura-kura ninja. Oke. Abang ini. Dibuka dari ajakan Bang Farhat untuk datang ke pengadilan gitu, mengawal, karena yang aku tangkap Bang Farhat kayak berkeyakinan bahwa setelah sidang besok nih akan dipakaikan baju oranye gitu. Alasannya kenapa dan mungkin nanti people tinggal nonton fullnya ke Intens. Tapi yang paling menarik buat aku kalau beneran datang ini pasti bakal apa ya? Nyeletuk gak sih di kursi penonton? Iya, di bagian sini. Iya. Kebayang sih. Terus kalau misalkan datang beneran nih ada Bang Farhat, Bang Pitra nih. Terus Bang Firdaus, Majelis Hakim mohon bla 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 bla. Enggak boleh. Terus keluar kan? Keluar. Nah, bakal ada bumbu-bumbu celutukan apa? Iya, mengingat semalamnya kan sempat kencang-kencangan debat sama Bang Pitra. Khawatir ribut lagi nanti di dalam ruang sidang tuh. Itu dia, makanya aku nungguin besok, sumpah gak sabar. Ini kita lengkap ke menit 12 meluncur. Nih ya, dari menit 12:18 ceki. Play. Makanya saya sangat tersinggung sekali ketika ada hakim diganggu, dipermalukan begitu. Nah, dia itu marah gara-gara hakim yang galak gitu ya. Hakim itu memang kadang-kadang marah ya. Tapi ngapain kita marahin lagi? Di rumahnya orang, di kantor mereka. Nanti juga kadang-kadang hakim tuh marahin kita. Nanti kalau ketemu di jalan dia minta maaf juga. Maaf ya, aku tadi galak terus. Habis kamu nyebelin, habis kamu kegemukan, habis kamu kayak kura-kura ninja kan bisa jadi ya. Atau kamu bawa istri mulu gitu kan? Nah, katanya yang namanya kura-kura ninja ini memang adabnya nggak ada, suka teriak-teriak gitu. Saya ini orang paling banyak berantem dengan dia. Woi, digituin saya. Dibilang kalimat-kalimat yang tidak bagus. Makanya kalau dalam hal ini saya banyak ngomong, orang sudah mengerti gitu. Ini adalah saatnya kura-kura ninja mendapat azab dari Allah. Ya. Sekeluarga dia malu itu, anak istrinya semua malu. Bahkan bapak ibunya terancam jadi tersangka dan akan disidangkan.
Bayangkan bapaknya aja lawan Hotman Paris saja bisa diancam hukuman 1 tahun. Belum lagi nih mempermalukan pengadilan. Mereka akan kehilangan ibu dan anak, bapak gara-gara brutal di pengadilan. Oh iya ya. Mana Bang Hotman ngomong, ya Bang Rasman juga yang pas pemeriksaan kemarin ya, Bang Rasman istrinya Ibu Ida Neti sama Bang Firdaus. Iya ya, tolonglah. Sumpah bener baru ngaku. Kalau diproses kan dua-duanya diproses gitu. Tolonglah ya. Tapi yang menarik ya ciri khas Bang Farhat ya. Iya sih Mang, karena kalau dilihat dari kayak maksudnya kalau ngebandingin sama persidangan-persidangan yang pernah kita tonton gitu kan, kalau misalnya salah satu penonton ada yang berisik gitu misalnya kan nyeletuk atau apa, itu kan pasti ditegur kan, pasti kan? Iya, yang waktu PK juga diusir suruh keluar ya. Iya. Tolonglah ya. Coba kita lanjut lagi. Lanjut ke 1729 saat Bang Farhat mengomentari berita acara Sumpah Firdaus yang dibekukan dan juga yang katanya besok mau tetap datang. Nah, ceki. Play. Seperti itu. Bang, ini kan Firdaus dibekukan ya Bang ya. Kalau seandainya nanti di tanggal 20 dia tetap datang di sidangnya Rasman dan Nggak bisa masuk si Firdaus. Iris kuping saya kalau Firdaus bisa masuk di sidang diusir. Kalau di ruang sidang masuk duduk boleh. Di meja itu nggak akan bisa. Firdaus, kamu udah nggak usah lagi datang sana. Nggak akan datang, nggak akan berani nyali dia masuk situ. Langsung ditangkap sama Mabes kalau Firdaus masuk sidang. Dan kura-kura ninja, pakai kamu toga di sana, saya Farhat Abbas yang akan merobek itu toga kamu. Tolong nanti kalau pakai toga pakai baju dalam ya. Kalau nanti nggak pakai baju dalam, aku tarik itu baju toganya ya, nanti nggak salah sendiri kalau kelihatan gundul di dalam ya. Oke? Tolonglah. Berarti bisa dibilang beneran nih bakal datang nih Bang Farhat nih ya, sepertinya ya. Kayaknya. Tolonglah, akan memeriahkan suasana persidangan. Aduh, aku gak kebayang. Tengah Bang Hotman, ya nggak, di kanan ada Bang Firdaus sama Bang Rasman. Kalau misalkan Bang Firdaus diizinin ya. Terus di tempat penonton ada Bang Farhat, Bang Pitra. Waduh, tolonglah. Dan juga pasti nggak sendiri dong datangnya Bang Farhat, kan biasa ngajak yang rekan-rekannya juga. Bang Pitra juga bisa jadi bawa rekan-rekannya juga. Bang Farhat bisa ngajak idolaku tuh. Siapa? Rijaldi itu. Idola Mamang tuh Rijaldi itu kan. Yang untuk menjadi Agus gitu. Tolonglah. Ini kita lanjut lagi. Menurut Abang sikap Rasman bakal emosional banget atau lebih kalem di sidang nanti Bang? Ya, dia sudah tahu dirinya mau masuk penjara, dia pasti kalem banget. Mulutnya udah nggak lebar lagi marah-marah begini. Kalau sekarang begini gitu kan? Betul kan? Sekarang nggak akan. Sekarang aja dia baik-baikin, gini nggak ada. Itu munafik, itu kamuflase, itu pura-pura gitu, ya kan? Karena seorang yang ada duri di hatinya tetap adalah duri gitu kalau menurut saya. Oke Bang, kalau misalnya mereka tetap memaksa untuk ikut bersidang, berarti itu salah satu tindakan ilegal ya Bang ya? Rasman wajib sidang, duduk di kursi terdakwa. Dan saya minta Rasman hari tanggal 22 bawa memang 20 Bang, sorry. Tanggal 20. Tanggal 20 bawa memang peralatan mandinya. Bawa sabun, bawa handuk sendiri. Bawa selimut yang tipis ya, yang kecil. Kemudian bawa makanan secukupnya. Bawa obatnya. Karena saya yakin majelis akan tahan dia. Seyakin itu Bang Farhat bahwa setelah sidang besok majelis akan memutuskan untuk ditahan. Berarti case-nya ya menjadi tahanan dulu ya sebelum putusan. Masih jauh kalau nggak salah keputusan sidangnya. Tapi bisa ditahan dulu karena dia terdakwanya kan, ditahan dulu. Gitu. Waduh, tolonglah. Berarti ini tadi kan ditanya tuh, berarti Bang Rasman boleh dong datang ke persidangan gitu. Yang aku tangkap ya boleh, karena kan Bang Rasman datang ke persidangan besok itu bukan sebagai pengacara tapi lebih ke terdakwa gitu. Jadi ya memang wajib datang gitu kan? Iya. Makanya kemarin juga pas di sidang etik dia nggak ada urusan sama berita acara sumpahnya sebenarnya, karena dia di situ sebagai terdakwa bukan sebagai pengacara gitu. Cuma yang aku tangkap di sini mungkin MA PN yang mengeluarkan bahasnya gitu menilai bahwa
dia dikenal publiknya sebagai pengacara gitu. Tapi Iya, nggak iya, tahu iya, loh iya. apa kayak gitu boleh. Kan kemarin rusuhnya pas rusuh itu dia sebagai terdakwa bukan Iya. pengacara itu juga tuh. Ini kita lanjut lagi. Lanjut. Abang ini kan dibalik masih kemelut kehebohan dari Bang Rasman dan Bang Firdaus. Bang Firdaus sempat membuat statement yang bisa dibilang itu cukup viral, Bang, yang mengaku memiliki gunung di 2 provinsi, satu di Udah pinjam aja dulu Bang sama Firdaus 5 juta. Nggak usah bicara gunung-gunung, minta 5 juta Firdaus. Kalau kalian butuh modal kan 5 juta, minta aja sama Sultan dulu. Kalau dikasih kalian 5 juta, nanti kita bilang Sultan lah, nikmatilah 5 juta ya. Oke? Tapi menurut Abang memang beliau memang mempunyai aset sebegitu Kalau besar nggak sih, potongan Bang? orang kaya itu ada, walaupun dia gak ada uang tunai, ada potongan orang kaya. Kalau ini, ya, kalau ada orang kaya mana mau bela kasus kayak kasus kura-kura ninja ini. Mending dia nikmati kekayaannya loh, daripada jadi tersangka, terus diberhentiin jadi pengacara, dibekukan, kan rugi. Firdaus, kau tuh udah kelihatan kayak orang bodoh-bodoh, ngomong-ngomong sembarang. Udahlah, kamu introspeksi diri dulu, kemudian kamu minta maaf aja. Sumpah tapi Bang Farhat ngejudge banget ya. Tolong. Udah nggak pakai dugaan kayak apa itu. Ngejudge udah banget. nggak- Udah dari potongan sih nggak ada kayaknya orang kaya. Tolonglah. Itu kemarin di tempat Bensu sampai bawa denah loh. Kurang meyakinkan apa coba Iya. tolonglah. Bisa jadi nanti kalau anjuran dari Bang Farhat nih ya dilakukan sama teman-teman wartawan begitu ada press release lagi, Bang. Bener Bang, abang punya gunung, iya bener, bla 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 bla, kan akan menekankan tuh. Iya, Terus teman-teman wartawan bilang, ya udah Bang, kita minta seorang 5 juta. Kalau dikasih beneran, ayo. Iya. heeh. Itu denah loh. Tolonglah. Terus kalau aku mau mikir positifnya nih ya Bang ya. Ya kan tadi kan Bang Farhat bilang tuh, ya kalau misalnya dia emang beneran sultan gitu kan ngapain ngurusin kasus begini? Ya itu mungkin karena pertemanan jadi ingin Iya. membantu membela gitu. Tapi Salfok sumpah ngejudge banget sumpah. Iya. Tolonglah. Aduh. Ini kita lengkap ke respon atau tanggapan dari Bang Pitra nih meluncur. Cus. Oh iya Nyo, sebelum ke Bang Pitra ini kita lihat dulu Bang Rasman yang memang mengakui bahwa dia sekarang lebih cooling down, lebih tenang, tapi bukan karena takut. Kalau Bang Farhat tadi kan bilang ya karena udah mau dipenjara pasti inilah dia masih gitu kan. Tapi di sini Bang Rasman ngejelasin bahwa kenapa dia tenang sekarang karena ada pawangnya katanya ini yang di sebelah nih. Kita lihat highlightnya sedikit dari Intent Investigasi. Yang mau nonton fullnya silakan meluncur. Ceki-ceki. Play. Alhamdulillah saya malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang. Pak Ketua Umum, Pak Zekrin Boykanu, Pak Sekjen, Pak Ade Dermawan. Saya dengan Pak Lecu ini kan, siap kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu shock. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus ya, saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan, dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau kekacauan tangkap, kan begitu Pak Ketum ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim berdasarkan sidang etik kemarin ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol Pak Anjar, ada Pak Silvester, dan ada juga dari Ketua Banten Pak Hendra juga diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar turun, beberapa media lain, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang real. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu,
saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Seperti apa nih? Nih aku agak salfok tadi, Mang. Kenapa? Berarti sesuai dugaannya Bang Farhad. Kenapa Bener tuh? tadi dugaannya. Kan tadi ditanyain, gimana Bang besok kira-kira Bang Rasman bakal emosinya meluap-luap atau akan kalem gitu kan? Akan kalem katanya kan. Nah ternyata benar, cuman bedanya alasannya. Iya. Iya, alasannya di sini kan kalau Bang Farhad tadi bilang di video sebelumnya itu bilang karena sudah tahu. Dia udah takut ya. Udah tahu mau ditahan gitu kan. Pasti yang gitu kan. Tapi di sini Bang Rasman bilang ya karena ada pawangnya. Sudah ada arahan dari ya bisa dibilang ketua-ketua dari timnya gitu kan untuk udah lebih tenang lagi. Cuma ini loh. Apa tuh? Yang tadi disampaikan bahwa harapannya agar sidang dibuka. Dibuat secara terbuka. Ya balik lagi mungkin akan kayak kemarin terbuka, tapi part yang pembahasan asusilinya itu tertutup. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada video Pirni, foto Bigil itu dan bahkan juga foto-fotonya sudah diblur katanya. Tapi balik lagi kalau aku mengacu sama sidang yang kasus Vina yang PK itu tertutup. Iya, kan pas pembahasan ahli yang ngebahas soal sperm itu ditutup, itu nggak ada foto-foto, cuman verbal doang pertanyaan soal sperm, soal vagina dan segala macamnya. Iya, itu juga nggak ada foto, nggak ada video, tapi tetap tertutup. Iya, nah ini nih yang bikin penasaran nih besok nih seperti apa nih, sumpah aku pengen buru-buru besok pengen lihat tenang yang dibilang tenangnya tuh kayak gimana, terus nanti reaksi apabila hakim tetap meminta untuk pembahasan Bang Hotman nanti dibuat tertutup seperti apa itu. Responnya akan bakal kayak gimana gitu ya. Terus kalau misalkan Bang Farhad datang beneran akan ada celutukan yang kayak gimana tuh. Tolonglah, apalagi sih megang-megang kamera gini sambil nyeletuk misalnya gitu. Pasti tolonglah. Sekarang kita ke nextnya yuk. Nih nextnya dari Bang Pitra yang diposting sama Intense as always, yang judulnya Praktisi Hukum Pitra Romadoni tanggapi terkait Rasman meminta maaf ke MA. Cuma di sini poin soal berita acara sumpah deh yang di menit 5:11. Yang mau nonton fullnya silahkan meluncur ceki. Play. Dua sosok orang pengacara ini bisa dibilang karirnya tamat, dan karena dengan karirnya tamat ini dengan basnya juga dibekukan, semuanya akhirnya tidak diberikan jalan lagi untuk apakah dia tetap masih bisa mendampingi klien atau seperti apa Pak? Kalau memang itu sudah diberhentikan, konsekuensinya itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat pasal 10 ayat 2 tadi, tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Yang berhenti total ya Bang? Iya, yang dibuktikan dengan pembekuannya tadi, karena kalau sudah ada surat edaran oleh Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Republik ini, nanti pengadilan pasti akan melihat apakah berita acara sumpahnya ini masih berlaku atau tidak, kan gitu. Kalau memang berita acara sumpahnya itu sudah dibekukan dan tidak berlaku lagi, saya kira itu tidak dapat digunakan untuk beracara. Nah ini yang menjadi persoalannya, karena produk itu adalah produk dari pengadilan. Nah pengadilan juga yang berwenang untuk memutuskan tersebut apakah layak untuk mendampingi atau tidak. Nah maka dari itu sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 10 tadi, advokat yang sudah diberhentikan oleh organisasinya ya saya kira tidak dapat menjalankan profesinya lagi. Berarti sudah berhenti ya Bang ya? Berarti setelah putusan dari MA itu sendiri sudah termasuk berhenti? Lain halnya kalau pembekuannya itu hanya memberikan jangka waktu 1 tahun, seperti almarhum Anand Boyong Nasution pernah juga tersandung masalah konflik of war, dan itu hanya skorsing selama 1 tahun pembekuannya itu oleh Mahkamah Agung 1 tahun. Tapi yang menjadi persoalan adalah pembekuan daripada yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dalam kasus yang ini tidak ada jangka waktunya di situ. Lain halnya kalau diberikan jangka waktu, karena di situ saya lihat itu pemberhentian secara tetap. Nah kalau penafsiran pemberhentian secara tetap ini adalah pemberhentian secara tetap yang tidak bisa dilakukan lagi beracara di muka persidangan gitu. Lain ceritanya kalau sementara gitu.
Bang, berarti kalau misalkan tetap ngeyel dia datang atau mendampingi klien itu berarti bisa dipidana ya, Bang? Ya, tadi sudah jelas dikatakan oleh Prof. Marwarar, apabila memang datang lagi sudah dikatakan dibekukan, itu merupakan salah satu kategori contempt of court tadi. Berarti penetapannya sudah betul-betul sudah tetap ya Bang, tidak ada lagi jangka waktu. Iya, kan berdasarkan pertimbangan daripada keputusan daripada pengadilan tinggi tadi berdasarkan pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia. Karena pemberhentian secara tetap dari Kongres Advokat Indonesia ini yang menjadi dasar dan rujukan dari oleh Mahkamah Agung untuk memberhentikannya seperti itu. Masa contempt of court lagi sih? Double dong. Soalnya aku tangkap tadi dari omongan Bang Pitra, katanya kalau dia datang lagi udah dibekuin tetap datang sebagai pengacara, itu contempt of court lagi gitu. Jadi double dong contempt of courtnya, tolonglah. Tapi menarik nih, gak kebayang aku nanti di sisi kanan ada Bang Pitra dan tim gitu kan, di sisi kiri Bang Farad dan tim, terus di depan sana Bang Rasman dan tim. Wah, bakal kayak gimana persidangannya, tolonglah. Tapi tadi juga menarik tuh terkait batas waktu. Kemarin MA iya sih ngomongnya dibekukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi nggak tahu dibekuinnya berapa lama gitu. Iya. Kalau selamanya, kalau kita mengacu kepada statement Bang Pitra tadi, balik lagi kemarin Bang Daus berdalih bahwa ini nggak boleh bersidang, bukan beradvokat gitu. Tapi kalau dari Bang Pitra tadi benar-benar nggak boleh sidang, nggak boleh advokat, ya udah lu udah bukan pengacara gitu. Karena si core utama pengacara yaitu berita acara sumpahnya udah beku, nggak aktif gitu. Tolonglah. Oh iya, terus yang jadi pertanyaanku juga, Mang, tadi kan Bang Fitra kan ngomong tuh kalau misalnya udah diberhentikan oleh organisasi advokatnya, berarti kan udah nggak boleh beracara lagi tuh katanya kan. Tapi kan posisinya Bang Firdaus sekarang emang udah berhenti dari organisasi KAI tapi masuk ke Feradi WPI katanya kan. Nah itu kalau kondisinya kayak gitu, apakah tetap sama apa beda gitu? Nah itu di debat pertama tadi yang pertama kita play. Itu katanya buat single bar tuh satu organisasi aja yang berlaku gitu. Tapi sekarang kan multibar, ada beberapa organisasi yang bisa menaungi pengacara. Itu yang juga yang masih jadi pertanyaan. Jadi ya maksudnya berarti belum tahu juga kan kayak gimana iya, kan? nggak tahu juga. Nah tadi juga kan kita sempat play video saat Bang Firdaus pamer di ruang sidang tuh. Nah itu juga aku baru ingat ya, dia sebagai pengacara dari penggugat, karena posisinya di sebelah kanan kalau dari point of view hakim ya. Ini kayaknya perdata kan ya tadi. Atau dia sebagai penggugatnya. Kalau sebagai penggugatnya kayaknya nggak perlu ini deh, pengacara deh. Karena kemarin yang tukang sayur aja yang ngegugat tukang sayur juga gitu kan. Bisa itu dia yang harus diselidiki lagi ya. Tapi kalau Mamang sih nggak sabar, pengen nunggu besok gitu ya, pengen cepet-cepet besok gitu ya, pengen lihat siapa aja yang hadir. Bang Rasman tadi bilang dari KY akan hadir, MA akan hadir. Wah sepertinya bakal eksklusif nih sidangnya besok nih ya. Jadi nggak sabar ya, pokoknya kita tunggu aja. Ya seperti biasa sambil menunggu kita meluncur ke Saiteng tuh. Super Thanks. Belajar. Cus. Yo. Yes. Super thanks pembangun Pakun kali ini ada 3 Ada ya. 3. Mungkin si Pakun mikir, jajan gua nih gitu ya. Yang pertama kita buka dari Saninata. Wajar sih Daus nikah 39 kali, buktinya aja bisa menghidupi manusia di seluruh dunia. Daus bisa aja nikahin seluruh manusia di dunia ini. Dia mampu kok, katanya dasar manusia. Suka aku nih. Kakak Saninata lagi mode sarkas nih, mantap. Nextnya disambut sama Elena Amelia. Thanks, guguknya suka banget, lucu tuh Pakun. Paling suka. Ngantuk dia. Gak tahu Ibrahim pas sebelah sono tuh ya. Penjelasan Bang Hotman jelas dan bener banget ya. Si V memang tengil lah. Nyimak full pastinya Maya. Soal ini ya Adel ya. Lasnya dari Titi Shine. Tim nonton tapi jarang komen. Semangat terus Nyomang. Siap habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang masih ngantuk. Pakun yang bangun kalau nggak dengar super thanks. Buat tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.